Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Arsya. Alhamdulillah. Lama banget ya adik-adik nih. Hari ini Kak Arsya akan bercerita tentang salah satu keindahan agama Islam adik-adik. Emang indah Kak agama Islam? Iya dong. Iya dong. Bangga Kak jadi anak Islam? Iya. Masya Allah. Nah, hari ini Kak Arsya akan bercerita tentang cara Rasulullah memperlakukan tawanan perang. Tawanan perang Kak Arsya? Iya, Apa sih itu Kak? tawanan perang itu orang yang dikalahkan kita dalam peperangan. Jadi maksudnya gini adik-adik. Misalnya nih, kaum muslimin perang melawan pasukan Romawi. Dalam peperangan itu, pasukan Romawinya kalah. Oke. Orang Romawi yang ditangkap sama orang muslimin itu namanya tawanan perang. Bentar Kak Arsya. Berarti kan kalau perang itu musuh ya Kak ya? Iya, Berarti tawanan perang ini orang? jahat. Oke. Ya kalau sama orang jahat berarti gimana Kak Arsya? Jadi kira-kira orang kalau tahu sama tawanan perang itu, Sama musuh ya Kak? iya, sama musuh itu lemah lembut atau galak. Galak. Kalau sama tawanan disiksa atau dikasih sayang. Ya, pokoknya harus galak Kak, karena kan mereka musuh kita. Rasulullah enggak adik-adik. Salah tebakanku. Gimana Kak Arsyad? Rasulullah itu ada 5 cara yang Kak Aca akan ceritakan ya. Cara Rasulullah memperlakukan tawanan perang itu ada 5. Yang pertama, memberi makan. Memberi makan. Terus Yang kedua, memberi pakaian. memberi pakaian. Yang ketiga, memberi tempat yang layak. Memberi tempat yang layak. Yang keempat, ini biasanya jarang adik-adik. Yang keempat ya, tidak ada siksa. Tidak ada siksa. Yang kelima, pokoknya hormat dan lemah lembut kepada tawanan perang. Bentar Kak Arsyad. Dari 5 yang Kak Arsyad sebutin tadi itu memberi makan, memberi pakaian, bersikap lemah lembut, baik semuanya. Itu sama saudara apa sama musuh? Musuh. Sama tawanan perang. Iya. Baik. Iya. Rasulullah begitu Kak? Iya. Wow, Masya Allah. Kok bisa ya Kak Arsyad? Ceritain dong Kak. Satu-satu ya. Yang pertama, memberi makan. Jadi ada cerita Abu Aziz, salah satu tawanan perang, kakaknya Mus'ab bin Umair
Masya Allah, sahabat-sahabat nurut sama Rasulullah ya kak ya. Terus Kak Arsyad. Yang kedua, gini jadinya ya. Apa gini? Ya gini ya, begini ya. Nah, yang kedua, memberi pakaian. Memberi makan sudah, terus memberi pakaian juga. Iya, Masya Allah. memberi pakaian. Pada suatu hari saat perang Badar, Abbas bin Abdul Muthalib ditawan sebagai tawanan perang. Ketika itu, Abbas bin Abdul Muthalib itu tidak memakai pakaian adik-adik. Oke. Jadi pakaiannya gak ada gitu. Lalu Rasulullah pun mencarikan pakaian untuk si musuhnya, tawanannya itu, pokoknya adik-adik ya. Nah, jadi Rasulullah mendapati baju salah satu seorang sahabat itu pas di badannya Abbas bin Abdul Muthalib. Lalu pakaian sahabatnya itu diambil Rasulullah, kemudian diberikan kepada tawanan perang. Bajunya sahabat diambil untuk diberikan kepada tawanan. Iya, Padahal tawanan ini kan musuhnya. iya, Orang jahat gitu masih ya kak ya. iya. Baik banget sih Rasulullah kak. Iya. Sahabatnya mau kak bajunya diambil untuk tawanan. Mau. Karena sahabat juga mencontoh akhlaknya Rasulullah Iya. yang baik bahkan kepada musuh. Iya. Penuh kasih sayang kepada tawanan perang. Masya Allah. Terus kak, apa lagi kak? Yang ketiga, memberi tempat yang layak Tempat yang layak untuk apa kak Arsyad? untuk ditinggali para tawanan. Oke, Kak. Biasanya kan di film-film itu kan di penjara, tempat yang kecil, sempit, kotor, gitu adik-adik. Gelap ya kak. Gelap. Kalau di Islam ditaruhnya itu di masjid atau di rumahnya para sahabat. Jadi zaman Rasulullah tawanan perang ditahannya di masjid. Padahal masjid itu adalah tempat yang Suci. tempat yang mulia bagi umat Iya. Islam ya. Kenapa gitu kak? Biar tawanan perang ini melihat aksi ibadahnya kaum muslimin. Aksi, emangnya perang kamu beraksi? Oh iya, adik-adik ya. Pokoknya ibadahnya kaum muslimin. Nanti musuhnya ini tertarik dan akhirnya masuk Islam. Gitu ya kak ya. Iya, adik-adik. Kalau ditahan di rumah para sahabat, kenapa tuh kak? Itu karena bentuk penghormatan adik-adik. Tawanan perang dihormatin, Iya, kayak tamu gitu kak ya. iya, Padahal mereka tawanan musuh. iya. Masya Allah, keren banget sih kak Arsyad. Yang keempat, yang ketiga saya lupa cerita lagi tuh. Tadi tempat yang layak yang ketiga Iya. sudah. Yang keempat itu tidak ada siksa. Kalau di film-film kan biasanya disiksa sampai dia memberitahu tentang rahasia pasukannya kan. Imam Malik pernah berkata, apakah seorang tawanan disiksa untuk memberitahu rahasia pasukannya? Aku tidak pernah mendengar yang seperti itu di dalam Islam. Nggak ada ya kak ya. Nggak Kalau ada. dalam Islam gimana kak? Tidak ada siksa pokoknya. Disayang ya kak ya. Iya. Diperlakukan dengan baik, Iya. dihormatin. Anggap tamu aja. Gitu kak. Padahal ini tawanan, musuh adik-adik. Mungkin hikmahnya musuh itu kan karena mereka belum tahu tentang Islam gitu ya kak ya. Jadi Rasulullah dan para sahabat ingin mengajak musuh ini ke dalam Islam ya kak ya. Iya. Makanya diperlakukan dengan baik. Kalau mereka udah masuk Islam nanti kan jadi saudara ya kak ya. Iya adik-adik. Yang kelima. Nah, kalau 5 begitu kak Asya. Salah ya? Begini ya? Oh begini. Ya begini. Lalu yang kelima itu rasa hormat dan lemah lembut kepada tawanan. Jadi
saat hari kiamat kelak adik-adik. Iya ya Kak ya, karena kan ibu sama anak itu kan kalau dipisahin sedih banget ya Kak Arsyad ya. Iya. Makanya di Islam nggak boleh ya Iya. Kak ya. Sama ada satu hadis lagi. Apa Kak Arsyad? Barang siapa yang tidak menyayangi sesama manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Nah itu ya Kak ya, hadis Iya. itu kenapa Rasulullah dan para sahabatnya sayang, penuh kasih sayang bahkan kepada, Tawanan perang karena Rasulullah dan para sahabat ingin disayang sama Allah. Masya Allah, keren banget ya Kak ya ternyata Iya agama kita ini. adik-adik. Udah selesai abis ceritanya adik-adik. Tapi nanti bikin cerita lagi ya Kak Arsyad ya. Iya, ini kan cerpen, cerita pendek. Aku suka banget deh Kak dengerin cerita-cerita tentang Rasulullah dan para sahabat Kak Arsyad. Nah, kapan-kapan kita bikin cerita